orang yang menyembah matahari disebut dengan Shinto, agama Shinto. Agama Shinto itu agama menyembah matahari. Jadi mereka menyembah matahari karena yang pertama, matahari sangat banyak manfaat bagi manusia. Bahkan matahari itu tidak kita akan membahas satu tema yang mana tema ini berkaitan tentang akidah seorang mukmin atau muslim, yaitu ada 10 pembatal syahadat yang tanpa kita sadari beberapa dari umat Islam melakukan hal ini sehingga dia keluar dari agama Islam tanpa dia sadari. 10 pembatal syahadat. Masyaallah muslimin, jamaah salat maghrib menjelang isya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembatal syahadat yang pertama adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha kuasa, zat yang patut disembah, dan zat yang memang tidak boleh kita sekutukan walaupun dengan apapun itu. Kita lihat bahwasannya ada orang yang menyembah matahari, ada orang yang menyembah bulan, ada orang yang menyembah hewan, ular, tikus, kerbau, sapi, monyet, sampai dewa juga mereka kadang sembah. Itu salah satu persekutuan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh kita bandingkan dengan apapun, maupun dia itu besar, sangat manfaat bagi kelangsungan makhluk hidup, atau dia hanya sekedar makhluk hidup yang lain. Contoh seperti halnya matahari. Ada orang yang menyembah matahari. Orang yang menyembah matahari disebut dengan Shinto, agama Shinto. Agama Shinto itu agama menyembah matahari. Jadi mereka menyembah matahari karena yang pertama, matahari sangat banyak manfaat bagi manusia. Bahkan matahari itu tidak, mereka mengatakan bahwasanya matahari itu tidak milih-milih kasih cahayanya. Kalau memang matahari sudah terbit, maka dia akan menyinari seluruhnya tanpa ada satu orang pun yang tidak disinari sama matahari tersebut. Oleh karena itu mereka takjub, saking takjubnya akhirnya mereka menyembah, dan itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh, karena hanya Allah yang harus kita sembah. Tidak boleh ada makhluk apapun yang kita sembah selainnya. Masyaallah muslimin, jamaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada zaman ini, zaman di mana umatku banyak yang murtad. Umat Nabi Muhammad itu banyak yang murtad. Paginya mereka beriman, sorenya sudah kafir. Paginya mereka beriman, siangnya sudah kafir. Paginya mereka beriman, malamnya mereka sudah kafir. Itu umat di akhir zaman. Maka jelas kita lihat sekarang bermunculan agama-agama baru dan keyakinan-keyakinan baru
yang mana keyakinan itu menentang keyakinan yang ada pada diri kita, sehingga mereka akan memakai segala cara, segala dalil dan segala apa yang mereka bisa untuk membawa agama baru itu. Jadi ini adalah ujian bagi kita dan ujian bagi seluruh umat muslim. Apakah mereka tetap teguh dalam satu keyakinan, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau mereka akan berpaling dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi keyakinan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di majelis ini saya watawassabil haq watawassabil shaq, saya sedikit bukan memberikan ilmu tapi lebih kepada sharing apa yang saya tahu dan saling belajar. Saya juga belajar dan jamaah sekalian juga belajar, sehingga tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah, semuanya sama dalam proses belajar. Maka salah satu kuncinya adalah kita harus kuatkan yang namanya keyakinan, karena banyak sekarang orang yang hanya diiming-iming dengan uang, hanya diiming-iming dengan jabatan, dan hanya diiming-iming dengan kekayaan, mereka akan berubah haluan dari haluan yang pertama tetap teguh kepada pendirian mereka yaitu agama Islam, setelah itu berpindah kepada agama selain Islam. Ini yang kita miriskan. Sahabat dulu ketika masa-masa di mana Rasulullah SAW membawa dakwah, jadi sahabat itu diam-diam untuk tidak diketahui bahwa para sahabat, sebagian sahabat sudah masuk agama Islam, agama yang baru yang dibawa oleh Rasulullah ketika itu. Mereka sampai disiksa, mereka sampai dicabik-cabik, mereka sampai ditaruh di padang pasir yang panasnya itu sungguh luar biasa. Bahkan ada sahabat yang sudah di atas pasir yang sangat panas itu ditambahi lagi dengan batu yang besar di atas tubuh mereka. Kaum musyrikin mau orang Islam itu pindah haluan. Tidak ada agama baru itu. Agama baru itu semuanya nol, kata mereka. Kalian itu bawa ajaran sesat. Padahal mereka sudah yakin bahwasanya Nabi Muhammad datang untuk membawa agama Islam, agama yang baru ketika itu. Nah, mereka padahal baru beberapa bulan atau baru beberapa tahun saja sudah keyakinannya sangat kuat. Sampai-sampai sahabat Bilal itu ditaruh di tengah-tengah padang pasir yang teriknya subhanallah. Setelah itu ditaruh batu besar sebesar badan beliau, bahkan lebih besar batunya, ditaruh di atas tubuh Bilal. Tapi Bilal mengatakan ahad, tetap tidak ada pendiriannya yang sudah diancam sebegitu rupa, sudah disiksa sebegitu rupa, tapi mereka tetap berpegang teguh. Padahal agama Islam itu belum lama datangnya, tapi keyakinan mereka itu sangat teguh, sehingga mereka juga bisa merasakan hasil dari keteguhan mereka di surga nanti. Maka miris kita lihat beberapa muslim atau mukmin yang hanya diiming-iming, kamu nanti saya kasih duit segini banyak, kamu nanti saya kasih rumah, kamu nanti saya kasih mobil, banyak apapun itu diiming-imingkan atau memang langsung dikasih,
Setelah itu kita menanggalkan keimanan kita hanya dengan berupa harta yang tidak seberapa itu. Maka oleh karena itu kita harus tancapkan fondasi itu dulu di hati kita. Setelah itu baru kita ajarkan kepada anak-anak kita, supaya nanti apa? Anak-anak kita itu jangan kayak kerupuk, kena air langsung menciut. Enggak. Itu keimanan seperti halnya sarang laba-laba. Sarang laba-laba itu kita nggak sengaja aja kena sama kita, hancur, berantakan. Jangan sampai keimanan kita itu seperti halnya sarang laba-laba. Dan jangan sampai keimanan kita itu tergadaikan seperti halnya kerupuk kena air. Jangan. Kita harus sekuat baja yang mana dihantam beberapa kali pun dia tetap berdiri kokoh dan tidak berubah sama sekali. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib menjelang isya berahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, menjadikan sesuatu atau apapun itu, mau benda atau makhluk, sebagai perantara kita. Ini adalah salah satu kesyirikan juga. Jadi menyekutukan Allah, setelah itu menjadikan sesuatu makhluk itu jadi bahan sembahan atau perantara, bahwasanya dia itu adalah bisa membawa kebaikan atau kemudaratan bagi kita, dan itu adalah masuk dalam kategori syirik, dan dia termasuk dalam pembatal syahadat. Orang yang menyatakan bahwa sesungguhnya guruku levelnya manusia tertentu misalkan, atau sahabatku itu dia itu tidak tersentuh dengan syariat Islam, artinya dia itu lebih tinggi derajatnya daripada syariat Islam. Jadi dia itu seperti masuk ke tangga, di mana ketika kita melangkah ke tangga-tangga tertentu, maka seluruh syariat itu tidak perlu lagi kita lakukan. Misalkan ke tangga 10, sudah sampai ke tangga 10, udah kita seperti halnya bos, tidak perlu kerja lagi. Seperti halnya kita seorang yang besar, nabi, nggak perlu lagi kita beribadah seperti itu. Itu adalah salah satu juga kesyirikan, dan itu juga membatal syahadat kita. Itu sering juga terjadi. Ada orang yang mengatakan, guru saya itu adalah seperti ini, beliau itu bisa menghilang di depan mata saya, sholatnya itu langsung ke Makkah Mukarramah, seperti itu. Dan kita terlalu mengagung-agungkan mereka, itu juga tidak boleh. Sehingga seperti halnya manusia, dia beraktivitas seperti kita, cuman dia lebih bertakwa dari kita. Itu saja. Jangan kita lebih-lebihkan sehingga seakan-akan dia itu tidak mukallaf lagi, dia itu tidak dibebani oleh hukum syariat lagi. Oh, dia kan sudah bisa, nggak perlu lagi puasa. Oh, dia kan sudah ada derajat tertentu, dia itu sudah melebihi wali, jadi dia nggak perlu lagi sholat, seperti itu dan lain sebagainya. Itu juga salah satu pembatal syahadat kita, yang mana itu dilarang dalam syariat kita, yaitu syariat Islam. Selanjutnya, tidak mengkafirkan orang musyrik. Nah, orang musyrik itu ini juga istilahnya kita memang tahu orang itu adalah orang kafir, tapi kita nggak berani bilang dia kafir. Itu salah. Kalau seandainya kita tahu dia kafir, tahu dia musyrik, sudah,
berarti dalam hati kita itu dia kafir. Tapi nggak boleh serta-merta kita bilang kamu kafir, kamu ini, kamu itu. Nggak mesti seperti itu juga. Artinya dalam keyakinan kita, keyakinan dia itu adalah salah, dan itu adalah kesalahan yang memang harus kita perbaiki. Kita perbaiki dari hal dianya, bukan dari kitanya. Artinya kalau memang kita yakin bahwasannya dia itu adalah agama yang sama benar dengan Islam, berarti kita salah. Itu juga pembatal daripada syahadat kita. Maka jangan sekali-kali kita bilang ada orang yang memang musyrik, terus kita bilang, oh dia kan percaya sama ini, ya dia berarti baik juga. Gak boleh, karena memang tidak ada kebaikan dalam kemusyrikan. Tidak ada kebaikan dalam kemusyrikan. Menyekutukan Allah itu tidak ada kebaikan. Jadi jangan salah kaprah. Takut kita mengatakan bahwasanya orang itu kafir. Takutnya apa? Takut nggak enak sama orang. Itu salah juga. Artinya kita nggak boleh serta-merta kita bilang kamu kafir, nggak juga. Tapi kita juga tidak meyakini bahwasannya agama mereka itu benar, seperti itu, sehingga kita terhindar daripada percaya bahwasannya agama kafir itu adalah lebih baik dari agama Islam, seperti itu. Selanjutnya adalah mengutamakan hukum taghut, mengutamakan hukum taghut. Hukum taghut itu adalah hukum yang memang dibuat dari manusia. Setelah itu serta-merta kita ambil 100%, enggak. Jadi di dalam kehidupan seorang muslim, kita itu sudah diberikan satu pedoman sama Allah, yaitu Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim ini juga dijelaskan dengan hadis daripada kata-kata Rasul, perbuatan Rasul, dan lain sebagainya. Nah, hal yang itu dua itu kita tidak boleh bantah sama sekali. Atau kalau seandainya kita berpaling dari apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita berarti mengambil hukum taghut, hukum selain Allah dan Rasulnya. Bagaimana halnya kalau seandainya hukum di Indonesia atau di negara lain yang memang masih berpaling daripada hukum Islam, maka kita ambil sisi lainnya juga. Ada sisi yang memang mengatakan bahwasannya kita harus patuh kepada ulul amri minkum dan ambil kebaikan yang bisa kita ambil sembari kita berdakwah. Ada juga dengan cara yang lain seperti itu, sehingga kita tidak serta-merta percaya bahwasanya hukum itu lebih baik. Kita harus yakin bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah itu sudah sempurna. Seperti halnya kita beli handphone itu dikasih buku panduan enggak? Krik. Beli handphone itu dikasih buku panduan enggak? Dikasih kan? Kita diturunkan di bumi dari Nabi Adam dulu sampai Nabi Muhammad, itu dikasih juga buku panduan beserta nabi-nabi yang diutus. Nabi-nabi yang diutus dan juga kitab yang datang kepada nabi-nabi tertentu. Istimewanya di umat Islam bukan hanya nabinya saja, bukan hanya pedomannya saja diutus, tapi juga nabinya menjadi sebuah pedoman, sehingga umat Islam itu adalah umat yang istimewa. Kalau seandainya kita melanggar atau kita berpaling dari hukum atau buku pedoman yang tadi, kita beli HP terus kita nggak baca buku pedoman, tekan apa-apa yang ada di situ, terus kita buka semuanya, kita
buka bautnya, setelah itu nggak tahu lagi gimana cara masukinnya, cara bautnya di mana, terus cara hidupinnya bagaimana, udah ketekan 50 kali nggak hidup-hidup, akhirnya rusak, padahal HP-nya baru. Sama juga manusia, kalau seandainya tidak mengikuti pedoman yang sudah diberikan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita juga akan rusak, seperti halnya HP tadi. Maka kita harus berpedoman yang kuat dengan Al-Quran dan Sunnah dulu. Nanti ada ijma, ada qiyas, ada lain dan sebagainya. Nah, itu juga harus dipelajari. Namun yang intinya adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu sudah tauqifi, sudah nggak bisa digabung juga. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib menjelang isya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menyatakan dirinya muslim, tapi dia menertawakan, mengejek, mempermainkan dan menganggap ajaran daripada Islam itu adalah ajaran yang remeh-temeh atau ajaran yang hanya bisa dianggap bualan semata, maka dia juga termasuk ke dalam batal syahadatnya. Dia mempermainkan ajaran Islam itu juga batal. Misalkan ini yang paling tidak disukai sama perempuan, poligami. Oh, poligami? Mungkin nggak ada. Apaan? Poligami itu adalah yang nanya poligami siapa? Saya pikir ibu tadi yang nanya. Nah, poligami itu adalah mempunyai pasangan lebih dari satu, terutama yang laki, bukan perempuan. Perempuan yang tidak percaya akan adanya poligami itu sudah termaktub dalam Al-Quran. Ankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahilah daripada wanita-wanita yang baik daripadamu 1, 2 atau 3 atau 4. Nah, itu adalah hukum daripada Allah dan Rasulnya. Bila seorang muslim tidak percaya akan hukum poligami atau hukum yang lain, ini saya bawa ke poligami karena memang banyak perempuan yang tidak suka hal yang seperti itu, sehingga seakan-akan mereka mengingkari ayat poligami. Saya bukan membahas poligami, enggak, tapi seakan-akan mereka mengingkari ayat poligami tersebut, sehingga batal syahadat orang tersebut. Nanti kalau suami nikah lagi itu ada kalau dilarang kita. Sebentar ya. Nanti pertanyaannya nanti. Ini hukum dulu. Hukum, oke? Bisa dipahami? Jadi ketika memang ada ayat yang memang kita kadang tidak suka. Contoh, kalau di sini mungkin tidak ada masalahnya. Tapi kalau di barat itu ada suhu yang memang ekstrim dinginnya. Mereka menghangatkan badan mereka dengan meminum alkohol. Minuman beralkohol itu adalah larangan di dalam Islam. Tapi bagi mereka adalah sebuah kenikmatan. Bukan karena mabuknya, bukan karena fly-nya, bukan. Tapi mereka lebih ke menghangatkan tubuh mereka dalam suhu-suhu yang ekstrim. Tapi ketika mereka belajar tentang Islam, tahu bahwasanya orang Islam itu dilarang untuk minum minuman keras atau khamar, maka ketika itu orang barat itu akan tidak suka. Ini contoh lain ya, contoh lain daripada ketidaksukaan seorang muslim dengan sebuah
ajaran di dalam Al-Quran. Ketika dia mengingkari akan pelarangan minum khamar ini, maka dia sudah batal syahadatnya. Gimana caranya? Syahadat ulang lagi, seperti itu. Maka mestinya kita harus benar-benar tahu supaya enggak salah kaprah intinya. Nanti kalau pertanyaan nanti terakhir aja ya, karena saya tahu pasti akan banyak pertanyaan. Oke, selanjutnya pertanyaannya disimpan aja dulu, insya Allah akan saya jawab. Selanjutnya adalah membenci agama atau ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas seperti halnya yang sudah saya jelaskan tadi juga. Dia menyatakan dirinya Islam, tapi dia mengejek, mempermainkan agama kita ini. Terus orang yang mengatakan dirinya Islam, tapi dia melakukan dosa-dosa yang syirik, dosa-dosa yang besar, terus durhaka kepada orang tua juga salah satunya, maka dia juga termasuk batal syahadatnya. Lalu yang selanjutnya, menghina agama Islam, menghina agama kita, itu agama Islam. Ada orang yang memang ketika dikatakan, kawan, sholat deh. Apaan sih? Zaman sekarang masih sholat? Kayak gitu jawabannya. Itu seakan-akan dia menghina, seakan-akan dia mengejek bahwasanya ajaran sholat itu bukan ajaran Islam. Padahal dia sendiri adalah seorang muslim. Dia sendiri adalah seorang yang beriman. Tapi karena mungkin dia tidak belajar dan tidak paham akan keimanan seseorang itu harus bagaimana, sehingga dia serta-merta mengatakan yang seperti tadi dikatakan. Banyak hari gini masih sholat. Banyak pernyataan-pernyataan itu sebenarnya bukan hanya dari kita muslim yang notabene-nya nggak banyak belajar dan malas membuka buku, tapi juga dari orang-orang yang tidak suka muslim, orang-orang yang tidak suka mukmin. Jadi mereka itu mencari celah bagaimana caranya kita itu akan hancur dan kita itu harus ikut agama mereka. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka itu orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan ridha kepada agama kita sampai kita itu masuk ke agama mereka. Makanya mereka mencari caranya apa? Jelek-jelekan kita dengan cara orang muslim sendiri menjelekkan muslim. Setelah itu diadu domba. Udah selesai diadu domba, dia bilang, ternyata kayak gini akhlak daripada muslim. Akhirnya orang yang mendengar itu keluar dari Islam. Ada aja cara mereka, karena mereka tidak suka dengan kita orang muslim, sehingga kita dibuat mainan. Kayak kita melihat permainan game sekarang itu. Nah, seperti itu mereka melakukan di kehidupan nyata. Kita sebagai mukmin harus tahu, harus paham bahwasannya itu adalah kerjaan mereka, atau itu adalah sebuah hal yang memang tidak boleh kita lakukan. Maka ketika kita belajar, kita tahu, akhirnya kita paham bahwasanya ini boleh dilakukan dan ini tidak boleh dilakukan. Seperti itu. Sehingga ketika kejadian yang seperti ini, kita bukan hanya tahu bahwasanya mereka itu sudah melakukan pembatalan terhadap syahadat mereka, tapi kita juga bisa mencegah daripada orang-orang muslim yang melakukan seperti ini. Tidak boleh seperti itu. Kita bisa menasihati mereka dengan secara langsung. Kalau nggak bisa secara langsung dengan tangan, kalau tidak bisa dengan tangan, kita doakan. Seperti itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah melakukan sihir. Melakukan sihir ini adalah sebuah pembatalan daripada syahadat kita juga.
Orang yang bertanya kepada orang pintar dalam tanda kutip ya, dia juga termasuk ke dalam ini. Kita misalkan susah banget punya momongan. Setelah itu segala cara kita sudah lakukan. Kita minta sama Allah, kita bersedekah, kita ini, kita itu, banyak kok. Saking putus asanya, akhirnya ada orang yang mengatakan, pergi aja ke tempat ini. Dia kan dukun, dia kan orang pintar, dia kan paranormal, dia kan ini, dia bisa. Coba aja. Coba-coba lah. Akhirnya dia mencoba-coba. Hal mencoba-coba inilah yang salah. Karena kita sudah masuk ke dalam tempat di mana kita sudah keluar daripada agama Islam. Artinya di luar itu sudah ada jurang. Ketika kita masuk ke dalam, kita keluar dari situ, maka kita langsung terperosok ke dalam jurang tersebut. Maka hati-hati. Waktu kita berpikir, oh ya udahlah, coba-coba. Orang yang datang kepada dukun, paranormal atau orang pintar, maka 40 hari sholatnya tidak diterima. Maka salah satunya juga dia sudah melakukan kesyirikan. Kenapa kesyirikan? Dia datang bukan kepada Allah, dia datang kepada selain Allah. Dukun itu adalah persekutuan. Kita datang kepada dukun artinya kita menyekutukan Allah dengan datang kepada dukun meminta ini dan itu sehingga menanggalkan keimanan kita. Dan itu tidak boleh dilakukan. Kalau seandainya kita melakukannya, maka sudah batal daripada syahadat kita. Selanjutnya, membantu kaum musyrik untuk memusuhi orang Islam. Nah, ini juga seperti orang yang bermuka dua. Dan ternyata sejarahnya orang-orang yang bermuka dua ini sudah ada dari masa kolonial kita dulu. Masa-masa penjajahan dulu ternyata sudah ada orang-orang yang munafik. Dia bekerja untuk orang-orang musyrik untuk memusuhi kita orang muslim. Padahal itu dilarang. Adanya orang-orang yang meyakini bahwa dirinya muslim tapi dia membantu orang kafir untuk memerangi kita orang muslim itu adalah sebuah pembatalan terhadap syahadat tersebut. Jadi contoh misalkan kalau dalam keadaan berperang, keadaan genting, keadaan yang memang darurat, misalkan kita berperang dengan kaum musyrik. Kaum musyrikin itu sudah ada di Balai Desa Cibadung. Kita di sini di Bulak Saga. Di Bulak Saga ini ada tempat persembunyian yang memang semua warga Bulak Saga bisa masuk. Bisa masuk ke tempat persembunyian itu. Orang-orang musyrik itu nyari di mana persembunyian orang-orang muslim daripada Bulak Saga. Sehingga mereka mencari tahu. Datang satu orang muslim juga yang bilang, saya tahu di mana persembunyian mereka, tapi saya nggak mau kasih tahu. Oke, kamu maunya apa? Saya maunya uang, rumah, harta, atau apapun itu. Dia mau. Setelah itu dibocorkan bahwasanya umat muslim Bulak Saga itu ada di RT 1 RW 5 misalkan. RT 1 RW 5. Datanglah mereka menyerbu ke sini, akhirnya semuanya itu musnah gara-gara satu orang. Dan itu terjadi dari masa kolonial ternyata.
ada banyak orang-orang yang seperti itu di masa-masa kolonial, dan akhirnya kita Muslim Indonesia itu nggak bisa kuat gara-gara ada orang yang satu seperti itu. Orang yang satu itulah yang menjadi nila setitik rusak susu sebelanga itu. Makanya dikatakan bahwa pengkhianat itu atau orang munafik itu fid-darkil asfali minan nar, dalam kerak yang namanya neraka. Karena memang bahaya orang-orang yang seperti itu, kita pelihara bahaya bagi kita, bahaya bagi agama kita, seperti itu. Jadi jangan sampai kita menanggalkan keimanan kita hanya untuk dunia yang sebentar ini. Itu tidak ada apa-apanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, memiliki keyakinan bahwa seorang boleh tidak mengikuti ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada pedoman-pedoman ini, sebagiannya bisa kita nggak lakukan, padahal itu tidak boleh. Artinya kita mengingkari sebagian daripada hukum, tapi kita mengikuti sebagiannya lagi. Itu juga salah satu pembatal daripada syahadat kita. Orang yang secara terang-terangan menyatakan dirinya muslim, tapi menolak beberapa bagian atau sebagian daripada hukum daripada yang dibawakan Rasulullah SAW atau di Al-Quran Al-Karim, maka dia sudah murtad, dia sudah melakukan pembatal syahadat. Jadi di dalam Al-Quran juga sudah disebutkan ada banyak hukum-hukum. Kalau seandainya kita mengingkarinya, maka kita juga salah satu menjadi seorang yang batal syahadatnya. Selanjutnya, yang terakhir ini adalah berpaling dari agama Allah. Berpaling dari agama Allah atau pindah agama, atau bahasa kerennya murtad. Itu jelas. Kalau murtad itu kan jelas, udah mereka berikrar bahwasanya mereka pindah dari agama Islam ke agama yang lainnya. Seperti yang terjadi sekarang ini dengan ibu apa namanya, saya lupa, ibu-ibu upaya ya pindah, ya itu urusan dia sama Allah nantinya. Nah, memang orang yang sekarang itu memiliki banyak follower itu adalah beban. Kenapa saya katakan beban? Karena yang pertama, dia harus mendidik followernya itu supaya dia followernya itu tidak salah kaprah. Contoh misalkan, semua kegiatan ini sekarang kan kita biasanya orang kan diupload ke media sosial. Dia lagi pergi ke liburan, upload ke media sosial. Dia lagi jalan-jalan kemana, upload ke media sosial. Dia pacaran, upload ke media sosial. Dia lagi melakukan sebuah ritual, dia upload. Pokoknya semua kegiatan itu ada di media sosial. Nah, orang yang banyak followernya, terus dia melakukan sesuatu kegiatan yang memang bertentangan, contoh seperti melakukan pesta Halloween. Pesta Halloween itu pesta di mana kita berpakaian atau kita bertingkah seperti halnya setan. Setelah itu, dari pengikut dia di media sosial itu melakukan hal yang sama gara-gara ada satu orang yang tadi melakukan, sehingga orang yang lain itu juga melakukan. Yang pertama kali berdosa adalah orang yang melakukan itu, orang yang melakukan yang pertama tadi, atau si yang punya follower tadi.
dia melakukan itu, terus followernya itu ngikut juga apa yang dia lakukan, maka orang yang melakukan pertama itu atau orang yang punya followernya itu pertama kali dosa. Setelah itu baru orang yang mengikutinya itu. Jadi dosanya itu dosa jariah, bukan hanya amal jariah, tapi dosa jariah juga ada. Maka orang-orang yang banyak follower itu sebenarnya bukan sebuah bukan sebuah rezeki, enggak. Dia harus benar-benar bisa membawa followernya itu kepada kebaikan. Jangan asal-asalan juga seperti itu. Kalau seandainya ada satu pengikut atau follower di media sosial itu yang melakukan hal yang tidak baik karena mencontoh kita, maka kita dulu yang diazab nantinya. Seperti itu, sehingga kita enggak serta-merta bangga. Oh, berapa follower? 3.400. 3.400. Oh, berapa follower? 15.000. Oh, berapa? 1 juta. Oh, berapa? 1. Siapa? Saya, istri saya udah selesai. Lebih baik 1 daripada selamat daripada 1.000 tapi membawa petaka. Di dunia memang gampang dapat endorse, dapat ini, dapat itu. Tapi di akhirat kita belum tentu bisa mempertanggungjawabkan tersebut. Itu saja mungkin. Terus bagaimana caranya supaya kita bisa tetap mempertahankan iman di akhir zaman ini? Buka Al-Maidah ayat 54, 55, 56 dan 57. Jadi jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kita itu dengan la ilaha illallah. Banyak-banyak kita membaca la ilaha illallah. Kita takut kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka kita banyak-banyak untuk memperbaharui iman kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Kita persilakan. Fadhil. Adakah anjuran dari doa untuk pindah dari ibadah sama? Doa yang memang dianjurkan. Allahumma tsabbit qulubana. Tsabbit qulubana, ya Allah, tetapkanlah hati saya dalam keimanan. Allahumma tsabbit qulubana bi nurika alladzi la yakhbu. Allahumma tsabbit imana. Ada banyak. Karena banyak orang yang punya ilmu global gitu ya, punya mudah macam-macam. Buat caranya dari dulu dari apakah itu termasuk pelaku diri atau enggak? Jadi ketika kita mendapatkan sebuah ilmu itu ternyata tidak serta-merta dia datang dengan sendirinya. Ada tahapan-tahapan sehingga kita bisa masuk ke dalam ilmu tersebut. Biasanya kalau seandainya yang model seperti itu adalah ada tahapan-tahapan yang memang akan membawa kita ke dalam kesyirikan. Contoh misalkan, kalau seandainya kamu mau kebal, maka yang pertama kamu harus potong ayam putih di malam Jumat, lalu kamu ucapkan la ilaha Allah, la ilaha Allah, la ilaha Allah. Padahal artinya la ilaha illallah. Kita pikir la ilaha Allah, la ilaha. Seperti halnya ini kan, seperti halnya syahadat. Iya, tapi mereka ada jampi-jampinya. Dan jampi-jampinya itu biasanya memperpalingkan daripada keimanan kita. Nah, itu salah satu proses. Untuk apa? Yang pertama,
ayam putih dipotong di malam Jumat, kita nggak tahu, bisa jadi itu ayam putih untuk tumbal daripada setan atau iblis. Kita tidak tahu, sehingga kita lakukan aja seperti yang mereka mau, sehingga masuk kita ke dalam hal yang seperti itu. Nah, proses itu sebenarnya yang kita tidak tahu, dan proses itu sebenarnya banyak kejanggalan yang seperti itu. Orang berkata bahwasanya, oh saya itu sama, jadi waktu saya ngambil ilmu ini, saya disuruh baca la ilaha illallah. Berarti padahal yang dibaca adalah la ilaha Allah, la ilaha Allah, seperti itu. Padahal itu ada apa namanya, doanya itu panjang banget, tapi ada kata yang menyeleweng itu cuma satu kata. Seperti tadi, la ilaha Allah, tiada Tuhan Allah, berarti Tuhan itu, Allah itu bukan Tuhan. Illa itu kecuali, hilang illa saja sudah artinya menyeleweng, artinya tidak ada Allah. Kita percaya bahwasanya tidak ada Allah di kalimat tersebut, dan itu salah fatal. Satu kalimat aja dalam bahasa Arab hilang atau berbeda daripada hukum kaidahnya, maka akan berubah 180 derajat. Makanya proses yang seperti itu kita harus tahu, dan banyak proses-proses itu yang memang menyalahi hukum daripada kita muslim, hingga mereka mendapatkan ilmu-ilmu yang aneh itu dari hal-hal yang seperti itu. Hipnotis gimana, Ustaz? Hipnotis, mungkin ada itu juga, ada misalkan mereka harus melakukan seperti ini supaya mereka ketika menatap orang itu. Dan saya pernah lihat ada orang yang biasanya melakukan hipnotis dia, hipnotis ini, hipnotis itu. Tiba-tiba ada satu orang yang tidak bisa dihipnotis. Orang itu ternyata orang Islam yang memang setiap hari membaca Al-Quran. Jadi orang hipnotis itu kan ada tisu, terus tisunya dibakar, ketiduran kan. Ini orang ini bukannya kebelawak itu, ketika dihidupin api yang di tisu itu, dia nggak ada ngaruh sama sekali. Artinya kan ada sesuatu yang aneh daripada orang ini. Kenapa dia nggak bisa kena hipnotis? Ternyata ketika ditelusuri bahwa orang ini selalu membaca Al-Quran setelah sholat subuh, atau pokoknya dalam keseharian dia itu pasti ada baca Al-Quran, sehingga dia mengatakan, dia meminta juga untuk ditetapkan imam, atau dia meminta agar tidak masuk ke dalam lubang kesyirikan, dan terbukti ketika dihipnotis dia tidak bisa dihipnotis seperti itu. Jadi ada fase-fase yang seperti itu. Memang kita tidak tahu penyelewengan itu. Ya. Iya, benar. Itu juga salah satunya. Ilmu-ilmu seperti itu tidak diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Dan untuk apa? Kita biasanya nyari ilmu itu karena kebutuhan. Contoh misalkan pengen banget punya rumah dengan punya mobil. Kata si ini datang ke situ, nanti dia bilang ada syarat-syaratnya. Dilakukan dengan seperti itu. Gimana caranya? Dia bertapa 20 hari di gua ini, setelah itu melakukan seperti ini. Setelah itu pulang ke rumah, melakukan aktivitas seperti biasa. 10 hari selanjutnya dia akan mendapatkan itu. Nah, itu sebenarnya cara pintas yang tidak pantas. Karena sebenarnya rezeki, mau, jodoh, itu semuanya sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak perlu cari jalan pintas. Karena kalau seandainya kita minta sama Allah, apapun itu Allah kasih. Cuman Allah akan kasih pada waktu yang memang kita butuhkan, bukan pada waktu yang memang kita mau. Masalah misalkan ada suami yang minta izin nikah lagi. Nah,
Yang pertama, poligami itu adalah sunnah dan itu juga termaktub dalam Al-Quran Al-Karim. Cuma kalau seandainya hanya mempermainkan sunnah dan mengabaikan yang wajib, itu juga salah. Contoh misalkan, saya pengen banget punya istri muda. Iya, padahal kerja nggak ada, kesehariannya itu nyangkul di ladang. Setelah itu pendapatan nggak ada sama sekali. Mau di istri yang ada saja, kadang lapar, kadang kenyang. Nah, artinya dia belum berhak. Kalau seandainya memang dia mau melakukan yang seperti itu, dia harus punya hak dulu. Artinya dia bisa dulu, mampu dulu, baru boleh. Kalau orang yang mampu, orang yang sudah memang keinginannya ingin melakukan sunnah Nabi dan mengikuti apa yang dipedoman oleh Al-Quran Al-Karim, itu dengan serta-mertanya akan gampang. Akan serta-mertanya akan dilancarkan sama Allah. Nanti Pak, kalau istrinya melarang, berarti nggak dosa. Gimana? Kalau misalkan istrinya nggak mau, itu suaminya mampu, istrinya, terus istrinya melarang dia nikah lagi, berarti nggak dosa. Tanya dulu, nikahnya itu apa? Apa karena memang dari kita nggak punya keturunan? Kan ada sebabnya. Dan orang atau laki-laki yang nikah lagi itu tanpa izin daripada istri itu boleh, bukan nggak boleh. Walaupun itu sebenarnya menyalahi juga etika daripada kita seorang muslim. Tapi dalam hukumnya itu boleh. Nah, kita harus tanya dulu, emang kenapa kamu belum punya anak dari saya? Atau kamu mau melakukan apa sehingga kamu mau berpoligami? Itu harus kita tekankan dulu. Kadang ada orang yang memang ngasal. Nah, udah saya mau istri muda aja. Itu ngasal juga. Jadi sekarang sunnah itu bukan hanya untuk hawa nafsu perut dan kemauan saja, tapi juga harus dilihat kemaslahatannya dan kemudaratannya. Kalau seandainya kita melakukan seperti ini, anak kita seperti apa, terlantarkan dia, istri kita makan apa, terlantarkan dia, itu harus dipertimbangkan. Tapi kembali lagi ke tadi, kita juga tidak boleh mengingkari akan adanya hukum poligami. Itu kalau tidak pakai sunat-sunatku, kata Nabi bukan daripada umatku, benar kan? Nah, itu kan secara umum, secara umum kan. Tapi secara khususnya kan nanti dijelaskan lagi. Contoh. Itu hadisnya mangkromuda mengingatkan pada kami. Iya. Kalau tidak pakai sunatku, maka bukan daripada umatku. Benar, tapi harus melihat juga kemaslahatan dan kemudaratannya. Kita mau ikutin sunnah, tapi istri kita itu kelaparan. Ini kan waktu mana yang lupa waktu jahat. Makanya lihat kemaslahatan dan kemudaratan, bukan hanya melihat daripada keenakan perut dan kemauan saja. Seperti itu.